tabi'ahum ila al-haq ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua Majelis Quran beserta seluruh jajarannya, dan kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, usaha hadir, dan kami hormati para asatidz, haji, kajian, hadirin wal hadirat semuanya, yang semuanya insya Allah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai macam nikmatnya yang telah kita terima, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan nikmat-nikmat lainnya wajib ta'alun yang Allah ila dan kalau kamu mengikuti nikmat Allah itu tidak akan terhitung lagi banyaknya. Salawat dan salam yang biasa kita mohonkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama diharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, khusus materi saya dalam tafsir yang berbahan kita sudah menyampaikan tafsir surah Al-Fatihah dari ayat pertama pada pagi ini insyaallah kita sampaikan dua ayat dan ihdinas siratal mustaqim. Kita ngaji tafsir ini ilmu harus apa? Betul. Lompat, maka dalam paham dia tadi. Bagaimana dicontohkan ketika Nabi Musa berguru dengan Khidir. Satu lagi Khidir, Musa kau dari ada tahan. Pilot punya sabar berguru dengan insyaallah sabar Musa. Namun ketika dalam perjalanannya ada hal-hal yang aneh di Nabi Musa tahan lagi, yang tiga tahan lagi ditanya langsung bertanya Nabi itu apa ini? Karena longkar, jangan bertanya, sabar sebelum ku jelaskan. Dari ujungnya itulah penjelasan yang akan menjelaskan segala-galanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin penonton sekalian, ayat berikutnya dari surah Al-Fatihah adalah iya dalam wa iya nasta'in. Iya ini artinya kalau kaji mengucapkan bahasa Arab adalah kepada atau terhadap. Nah di sini domir pengganti engkau artinya pengganti kata Allah, dimasukkan dalam Na'budu itu asal kata dari abada yang guru mengerti, menyembah, beribadah. Di sini ada huruf nun yang menyatakan bahwa sang berbicara adalah jamak taksir nahnu. Artinya na'budu itu kami menyembah atau kami mengabdi, kami beribadah. Kemudian ada wa iyyaka wa iyyaka pada terhadap engkau, nasta'in kami meminta pertolongan. Kenapa iya dalam wa iya nasta'in? Kenapa iyyaka itu dikedepankan? Tidak menurut susunan normal bahasa Arab. Mestinya kalau kata bahasa Arab itu yang menjadi maf'ul di ujung. Ini justru dipangkal. Jadi objek tujuan dipangkal.
engkau, iya pada engkau. Dari susunan kata ini saja kalau berarti ada sesuatu yang dikhususkan, yang menjadi fokus perhatian. Iyaka kepada engkau, karena ada pengkhususan seperti itu, maka maknanya ia tidak hanya kepada engkau, tapi khusus, maka dia menjadi hanya kepada engkau, hanya kepada engkau, tidak ada selain engkau. Sifat-sifat hanya pada nak dulu kami menyembah, kami mengabdi, kami beribadah. Dan dengan mendahulukan fakil pada iyaka daripada fakil pada nak dulu, ini menunjukkan kita harus fokus pada iyaka. Dahulukan ini pada hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak ada selain Allah. Kami menyembah, tapi tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Hanya kepada ya Allah kami menyembah, iya karena itu. Karena itu kalau kita sudah mengikrarkan iya karena itu, tidak ada lagi selain Allah yang ada di hati kita. Kita cuma menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah. Tidak kita menyembah kepada hawa nafsu kita yang ingin riak. Tidak kita menyembah kepada nafsu kita yang ingin takabur. Tidak kita menyembah pada nafsu kita yang ingin diagung-agungkan oleh orang lain. Tapi kita melakukan hanya Allah. Hanya pada Allah. Kami menyembah, kami mengabdi, kami beribadah. Seluruh ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah SWT. Seluruh pengabdian kita hanya ditujukan kepada Allah SWT. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau saya mengatakan tafsir Abdul Qadir Imam Asy-Syaukani menurunkan ayat yang keempat. Dalamnya diuraikan ada tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa kami beribadah di dalam ayat ini, maksudnya ibadah itu berupa pengabdian yang sempurna, berisi rasa cinta, kerinduan, ketundukan, ketaatan, rasa takut dan takzim yang di dalam diri kita. Ketika kita yang bukan kita itu terbebani harus mengabdi kepada Allah, tapi di situ di dalamnya kata Imam Ibnu Katsir ada rasa cinta mahabbah kita kepada Allah. Karena sayangnya cinta kita kepada Allah, kita taat untuk takluk sepenuhnya kepada Allah. Dalamnya juga itu ada rasa takut kepada Allah, menghormati sepenuhnya kepada Allah. Karena kita takzim sepenuhnya kepada Allah, maka seluruh apa yang menjadi perintah Allah wajib kita laksanakan dengan ketaatan dan dengan penuh cintaan kepada Allah. Itu makna yang terkandung dalam iya karena itu dalam tafsir Al-Qadir Imam Asy-Syaukani. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ada ursin di situ yang menunjukkan di dalam kata bahasa Arab sesuatu yang segera dilaksanakan. Beda dengan sofa, di sofa itu sofa tidak akan lama. Sofa nuktika berarti aku akan berikan kepada perintah apa? Ada bahasa ini isok tunjuk. Isok kan isok itu kita berikan dua kita kalau tepat isok tunjuk itu enggak isok ayo bahasa Jawa besok harus besok isok
puji bukan besok kalau besok itu besok jadi masukkan tapi bisa beberapa hari atau beberapa tahun yang datang. Sim jadi sudah segera Tino hanya dan hanya kepada kami memohon pertolonganmu segera mungkin. Wa iya nasta'in berasal dari kata kerjanya ini fil amana inna bersungguh-sungguh memperhatikan pertolongan itu. Karena ada huruf ta'nya akan menjadi nasta'in tadi jadi mencari pertolongan, memohon pertolongan, mencari bantuan. Sa'ana asal kata dari fi'il mudhari. Ini yang akan terjadi. Pertolongan itu akan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam ayat ini mendahulukan iya karena budu baru wa iya karena setahun. Ini juga kata para pasir menunjukkan bahwa kita minta tolong kepada Allah itu syaratnya kita harus beribadah, mengabdi kepada Allah. Kita beribadah dulu, bergawi dulu, kita gaji dulu. Kita minta kepada Allah itu kita beribadah, mengabdi dulu kepada Allah. Lalu minta pertolongan. Dia dalam ini kita berserah Allah mengatakan kalau kamu minta tolongnya dengan aku ini, payu turun dulu tentang ini, mengabdi beribadah, beramallah sesuai dengan perintah. Ini juga jelas di dalam surat Isra wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Arahnya dengan ujibu dapat da'i iza da'an. Kukabulkan siapa yang minta kepadamu. Ini adalah sampai sini baik kita berarti pasti dikabulkan oleh Allah. Padahal ujung ayat ini wal yastajibu li wal yu'minu bi. Karena itu kalau dikabulkan tadi kepada Allah, wal yastajibu li wal yu'minu bi. Turut itu kok hendakku dan beriman kepada turut itu kepada Allah. Beriman dan beriman kepada Allah, baru Allah kabulkan uji dapat jamin di sana. Baru kabulkan yang tidak kabulkan selaras dengan penjelasan iya karena bulu dua iya dan hanya kepada Allah kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tidak minta ke yang lain ya Allah, cuma minta ke kamu nilai Allah. Karena itu di sini kata para pasir mengandung nilai tauhid itu tidak ada kemusyrikan, iman itu dinyatakan harus sempurna kepada Allah dan Dia mustahil dari ada selain Allah itu berarti kesyirikan. Buahnya disebut musyrik atau beda kalau banyak musyrikin. Sehingga ketika kita mengucapkan iya dalam budu wa iya dan nasta'in, maka di dalam hati kita tercamkan makna tafsirnya hanya kepadamu, tidak kepada selainmu ya Allah. Kami yang rendah ini. Kenapa menggunakan na di situ? Nah itu sebenarnya astagfir asalnya aku memohon, tetapi ini merupakan karena kita minta yang wujud bahasa mengatakan diri benar. Kami yang rendah ini menyembah, mengabdi, memuja, beribadah
dan hanya kepadamu, tidak kepada selain ya Allah. Kami yang rendah ini sungguh benar-benar memohon pertolongan bantuan sesegera mungkin. Bantuan yang dimaksud di sini, pertolongan yang dimaksud di sini adalah semua jenis pertolongan. Minta tolong kepada Allah supaya dikuatkan iman itu. Dia dalam dua dia mustahil. Minta tolong kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan. Wa iya mustahil. Segala jenis permintaan itu sudah terangkum di dalam nasta'in tadi. Wa iya mustahil. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi berdoa yang lain, bukan tak perlu. Yang lain itu mempertegas. Ibaratnya kita tahu ini Pak Asoni, dipertegas tadi Asoni bukunya ini seperti itu doa. Di seluruh doa wahiyah dan sahih sudah tersimpul di situ. Di situ juga tersimpul iman yang sempurna kepada Allah. Tersimpul juga tidak ada kesyirikan, tidak boleh minta kepada selain Allah. Itu kalau para wali dulu berdoa untuk dirinya sendiri cukup ia karena sahih. Yang lain cuma untuk mengajarkan kepada umatnya atau jemaah. Di antara sekian banyak pertolongan yang kita mintakan kepada Allah, yang diutamakan di dalam ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Kami minta kepada pertolongan ya Allah. Ayat berikutnya, ihdi tunjuki bimbing kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki bimbing kami jalan yang lurus. Itu secara terjemah logomia. Dijelaskan dalam tafsir ihdinas, ihdi itu asal kata dari ada atau yahdi, artinya memandu, menunjukkan jalan, menuntun atau membimbing kepada al-hidayah atau al-huda. Hidayah atau al-huda itu petunjuk. Ihdi fi'il amr. Kalau doa menggunakan fi'il amr, doa yang langsung. Tunjuki, bimbing kami. Bimbing yang mana? Bimbing kita minta hidayah, minta al-huda kepada Allah. Di dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan al-hidayah adalah terkandung di dalam al-hidayah itu ar-rusyd atau al-irsyad. Artinya petunjuk arahan yang rasional masuk di akal itu. Itu kalau Allah menunjuki kita dengan ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk yang rasional masuk di akal kita. Yang kedua, terkandung at-taufiq, kita tahu apa artinya petunjuk kebimbingan yang menyatukan, mensinergikan beberapa komponen. Itu sering dalam menjadi arti itu berkata A, istilah itu menawar B. Kalau at-taufiq mensinergikan bersama, menyatu dari artinya berpikir A, akal dari berpikir A. Tujuh atau bimbingan yang mensinergikan beberapa komponen itu. Kemudian di dalamnya juga terkandung ilham. Ilham itu petunjuk yang sirkulasi. Kalau bahasa kita yang inspirasi. Supaya inspirasi yang datang ke kita ini inspirasi yang benar dari Allah. Maksudnya bukan inspirasi yang datang dari nafsu kita dewi. Jadi sering juga inspirasi. Sebenarnya nafsu kita dewi. Ini inspirasi yang datang dari Allah. Kemudian terkandung juga di dalam hidayah ini adalah ad-dalalah. Dalalah itu
segala yang membuktikan atau verifikasi. Maka adalah di sini adalah petunjuk pembimbingan yang benar-benar terbukti meyakinkan. Ketika kita mengucapkan ihdina, itu ya Allah, berarti berilah petunjuk, bimbingan yang benar-benar masuk di akalmu, satu dengan hatimu, juga ilham darimu, dan benar-benar terbukti masuk akal tadi, meyakinkan sehingga kita melihat bukti fakta di lapangan. Bukti tunjuk baik, ambil beberapa komponen itu masuk di tujuh. As-sirat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab dari kamus bahasa Arab itu jalan besar, jalan raya. As-sirat. Ada jalan yang lebih kecil, itu namanya disebut as-sabil. Ada yang lebih kecil lagi, at-thariq. Ada yang lebih kecil, ada as-silbu. Itu lebih kecil lagi. Jadi maksudnya itulah ada Toriko itu dari at-thariq, jalan kecil, jalan yang ditempuh. Di as-sirat itu merupakan jalan raya. Di dalam jalan raya ini ada as-sabil, jalan yang kalau kita di jalan raya itu ada garis tengah. As-sabil yang arah kiri itu. Seperti itu. Kemudian dibagi lagi as-sabil itu sebelah at-thariq, jalur sebelah kiri yang bagian kiri, jalur sebelah kanan yang bagian kanan. Jalur bagian kiri itu biasanya banyak jalan dan jalur dari jalan raya. Jadi itu cuma baik ada dua jalan besar, dua. Yang paling kiri yang salah satu dari jalur itu namanya Tori. Sambil Tori beda itu yang lebih spesifik lagi. Karena itu ada yang belajar Tori itu dengan tuntunan khusus yang tentunya harus sesuai dengan as-sirat ini. Ayat kita minta kepada Allah, ihdinas sirat, dan jalan yang besar dari agama ini. Dalam tafsir lain disebutkan bahwa as-sirat adalah ad-din, agama, jalan besar akan diberikan petunjuk oleh agama as-sirat. Al-mustaqim itu dari kata qoma, tegak lurus, berdiri, dan bengkok-bengkok. Maka al-mustaqim itu artinya yang lurus. Dan zigzag, itu ada yang lurus tapi zigzag, lurus ke sana, zigzag dalamnya. Ini dah minta yang lurus, yang tegak. Dan arti bengkok-bengkoknya al-mustaqim. Sehingga makna tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, tunjukilah kami ini petunjuk, bimbingan, supaya kami ini bisa berjalan di jalan agamamu yang benar-benar lurus dan berbelok-belok. Bagaimana dalam berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Belok setelah engkau idh hadaitana, setelah engkau berikan tuntunan yang lurus, benar-benar lurus. Jangan biarkan yang membuat hati ini kemudian ragu-ragu, terbelok. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Maka ihdinas siratal mustaqim harus kita pahami dan maknai secara tafsir atau kita membacanya. Ya Allah, seperti tadi, bimbinglah kami galau-galau, kami ini, kalau lagi dilihat aku ini, ya Allah, jalan yang benar-benar lurus dan terpengaruh oleh yang lain,
dan berhati kecondongan kepada nak nyimpang ke yang baik. Hanya jalan Allah, siratal mustaqim, siratal mustaqim, jalan engkau yang benar dan lurus. Nah, itu saja mengenai tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, tidak kepada selain Engkau ya Allah, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, tidak kepada selainmu, nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar-benar lurus, membuat kami istiqomah, tidak tercondong untuk belok-belok ke yang lain. Itu saja tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim secara ringkas saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada yang nak di-sharingkan dan nak ditanyakan, silahkan kami berikan waktu sampai itu jam 6. Memang acara juga. Demikianlah lebih dan kurang mohon maaf dan Allah yang Wassalamualaikum warahmatullahi Bayu, kalau dia lanjut silakan. Itu silakan. Yang ini. Ya, lalu asli itu sudah asli kopi yang mau. Lalu yang itu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku melapor anjingnya. Kopi kan mahal. Nanti di pulau tadi dia 200 lagi. Iya, dia boleh lipat. Dia itu tenanggo. Daerahnya kemana doa itu yang bagus gitu kan? Ada mana ya? Daerah pun ada memang kopi. Itu sudah pernah yang bagus. Kopi dia mahal. Iya, ini ada dua puncak. Ada yang tentang menjual bungkus. Dia mengaku dengan kok kali dulu. Ini ke bapak 5 bungkus. Yang jangan menjual. Ini dia beli. Ini aku masih sisa sedikit lagi di rumah, masih setengah lagi kata nanti. Tadi sudah dijelaskan dalam tafsir bahwa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kami hanya kepada kami mengabdi, menyembah, ibadah hanya kepada kami mohon pertolongan. Iyyaka nasta'in segala jenis pertolongan. Jadi Allah a'lam bima fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kamu. Seandainya kita dapat menspesifikasikan doa itu, mengkhususkan doa itu secara khusus, itu ia nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku minta tolong kepada nasta'in sini segala jenis pertolongan, baik pertolongan dari kesulitan kehidupan dunia, pertolongan kesulitan kita untuk melaksanakan ibadah dan segala macam pertolongan. Ada kesimpulan kita nasta'in. Kalau kita nak berdoa kepada Allah, kita dului dengan kalimat atau ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengingatkan kembali kepada cara kita bahwa kita mengabdi kepada Allah dan
cuma kepada Allah tempat kita minta. Kemudian dispesifikasikan, dikhususkan doa seperti Allah. Ia kena Allah, ia kena sa'in. Ya Allah, menjadilah aku di umur yang barokah. Allah marzukna umur barokah. Allah yang umur tawilah barokah. Umur panjang yang berkah. Umur panjang yang berkah. Boleh haji. Kalau kita nak menghubungi doa kan, ia akan menghubungi saya kemudian berdoa. Cukup? Kalau melihat kemudian dari mabuk yang merah-merah ini mau jadi kalau melihat struktur kalimat di surah Al-Fatihah itu kan berisi dua berisi dua pertama itu perintah Allah. Alhamdulillahirobbilalamin, sampai pada yang menguasai pembalasan. Kemudian setelah penegasan itu baru di apa itu yang tadi yang saya sampaikan, hanya kepada kami mohon agung abdi pertolongan. Nah, di yang menguasai dari pembalasan, kemudian sudah itu hanya kepada kami nanti mohon pertolongan. Nah itu berbeda konteks atau bersambung kan disebutnya Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, yang menguasai dari pembalasan. Dan itu udah ada baiknya hanya kepadamu kami mengabdi. Itu bersambung atau berbeda bersambung ini? Terima kasih. memang udah Itulah kalau kita ngaji harus sambung dari kajian pertama ke ngaji tafsir basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu ada masih ingat lima rukuk berurut itu, maka satu surat Al-Fatihah jadi ayat satu. itu Sebagian atau jumhur mufassir menyebutkan bahwa kunci daripada agama karena asyur itu dimasukkan adalah jalan ke dalam agama. Mufassir mengatakan inti daripada agama Islam itu terletak di ia dalam bumi dan ia Islam. Menyembah kepada Allah, berbakti, mengabdi, dan hanya bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Amal kita ia dan aku, amal kita selalu tampak ia dan aku, ia dan saya itu hak Allah untuk memberikan pertolongan. Jadi satu-satuan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sudah secara singkat, refresh lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya kita mulai dengan menyebut nama Allah, Bismillah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah kita memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, lalu kita memuji Allah. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala macam bentuk pujian hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Kita hamba tidak berhak mendapatkan pujian. Kalau kita dipuji, Alhamdulillah, itu pujian untuk Allah, bukan untuk kita sebenarnya hakikat. Karena itu kita tidak boleh berusaha nak minta puji, kalau dipuji pujian. Ikhlas, Alhamdulillah, kalau kita sudah berikrar. Allah yang mana? Allah Rabbul Alamin, dari Tuhan seluruh alam. Kemudian dijelaskan yang Rabbul Alamin yang mana? Yang Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi pujian kita untuk Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Dia juga menguasai hari pembalas. Setelah pujian tadi minta kita berikrar kepada Allah, Ia akan kami hanya kepada kami menyembah, kami mengabdi, kami beribadah kepada kami, tidak untuk yang lain. Ya Allah, cuma untuk kamu, untuk Engkau ya Allah. Solatku
untuk isi uang, bukan untuk dikatakan uang alim. Aku mengajarkan ilmu bukan untuk dikatakan uang lebih pacak, supaya dikatakan uang alim. Hanya untuk Allah menyampaikan risalah Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu juga kita beramal berbuat yang lainnya hanya kepada Allah. Barulah bagi yang tersain segala jenis pertolongan itu hanya kepadamu dan jauh kepada yang lain. Pasrahkan dirimu sepenuhnya. Disitulah kemuliaan itu. Dari segala macam pertolongan yang kita minta kepada Allah, fokusnya kepada ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk dari seluruh pertolongan yang minta ya Allah dalam hatiku ini. Yang paling ku minta, tunjuk ya aku, bimbing aku, tuntun jalan yang lurus benar-benar dan berbengkok dan bergoyang-goyang seharusnya. Satu kaki samping orang tohi ayatnya. Amin. Tadi di penghujung bahasa tafsir itu jelaskan juga dengan hakikat sholat fi surah al-Fatihah. Hakikat sholat dalam surah al-Fatihah. Kaki yang dulu bertopat. Jadi maksud saya itu rahasia besar menguasai hari pembalasan itu kemudian sudah beriman iya karena dua iya dalam itu ya karena berhubungan tadi kan. Nah aku ibaratkan rahasia besar kan menguasai hari pembalasan kemudian ada kali hanya padamu kami mengabdi dan hanya kepada kami menolong hubungan itu. Maliki yang menjadi itu kan menerangkan dari sifat Allah. Naatnya makhluk yang diterangkan adalah Allah. Rabbil Alamin menerangkan sifat Allah. Allah yang mana segala puji bagi Allah, segala macam pujian untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang mana? Maliki Yaumiddin. Jadi yang dimaksud adalah memuji Allah, Tuhan seluruh alam, alam gaib, alam nyata, dan alam-alam lainnya. Tuhan yang membina itu, yang sifatnya maha pengasih dan maha penyayang, maha pengasih kepada seluruh makhluk, maha penyayang khusus kepada orang yang beriman. Di samping Allah itu tadi Tuhan seluruh alam, maha pengasih, maha penyayang, Dia itu yang menguasai hati pembalasan. Dia yang menguasai hati pembalasan. Apa lagi kita ia dalam dua ia tersebut kita mengabdi menyembah kepada Allah itu adalah dalam rangka kita semata-mata mengikhlaskan diri kita untuk Allah dunia dan akhirat. Maka ia telah butuh hanya kepada kami menyebab beramal di dunia ini dan akhirat itu kan masih lama. Ketika kita sampai ke akhirat lagi kita masih selalu sama Allah. Abadah yang budu itu kalau kata kerja kalau kita sebagai hamba maka dari budu itu kita ambil hamba Allah. Hamba Allah gitu. Maka sampai Maliki Yaumiddin dia yang menguasai hari pembalasan, kita masih sebagai hamba Allah. Dia yang menguasai hari pembalasan, kita minta tolong karena kita sebagai hamba Allah minta tolong. Maka ia terus kan segala macam pertolongan dunia dan pertolongan akhirat. Dia yang menguasai pembalasan, dia yang maha menentukan dari pembalasan. Kau yang amal ini dan terima yang ini. Jadi ngaji tapi silap dan diterima. Allah yang maha mengetahui rahasia itu. Karena kita cuma berusaha untuk beramal. Amal itu diterima atau tidak, kita cuma mengukurnya berdasarkan syarat baik fikih kita. Sohir kita baik, batin kita. Kau ini lagi soal kau ini terima tidak. Kau ini memang Islam dia dijak pahala oleh Allah tidak. Itu hanya Allah yang melakukannya. Karena itulah dia yang meraja yang menguasai, dia yang berhak menentukan. Nah ini tidak terima itu contek baik. Ini sudah timbang. Nah kau yang berhak untuk masuk surga, kau yang masuk ke neraka. Saya juga menguasai dari pembalasan. Dia yang maha menentukan. Disitulah kita minta tolong kepada Allah. Di akhiratnya tadi kita minta tolong
tolong bagi Allah, minta tolong. Amal kita yang bikin terbaca kehilangan Allah. Itulah orang masuk surga itu kan karena amalnya semata, tapi karena rahmat Allah. Karena Allah tinjuk dengan berupa kali di dunia kita lagi tahu yang satu amal kali membalas kebaikan akan sampai 700 kali lipat. Itu kasih sayang Allah dari rahmat Allah kepada kita. Hakikatnya itu akan kalau sama tidak 10 kali 100 yang berlipat itu tergantung Allah. Allah sedang mengisyarat kepada Nabi inna al-amal dunia. Setiap amal itu tergantung niatnya. Sholat bagus niatnya, lain tidak mukhlisin lillahi tidak ikhlas karena Allah, maka dia menjadi sia-sia. Itu maksudnya seperti itu. Jadi dengan ayat-ayat sebelumnya dan dengan ayat-ayat jadi ini bahasa kuotanya adalah iyyaka. Ada bacanya ada yang tidak nampak tasdidnya. Itu bagaimana artinya kuota? Iyyaka dengan tidak ditekankan. Iya. Tolong diterangkan. Iya. Itulah kita baca kita maupun Imam Syafi'i sering-sering yang itu menjadi rujukan sebenarnya dalam masa saat ini. Al-Fatihah itu hurufnya, tasydidnya, sukunnya tidak boleh kurang. Karena kalau kurang maka akan berubah seperti ini. Kalau sekedar panjang atau matnya 2 jadi lebih itu tidak mengubah makna. Kecuali dibedakan 2 jadi 1 atau berubah makna. Tapi kalau hurufnya berubah atau tanda tasydidnya hilang, sukunnya kurang, maka dia akan berubah makna. Iyyaka hanya kepada tidak selain engkau. Tapi kalau ketika tasydidnya hilang, maka di sebagian kamus bahasa mengatakan itu adalah matahari. Maka kita menyembahnya kepada matahari. Syirik itu makanya kita harus benar-benar lengkap. Mulai dari awal dia Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ada belajar tahsin di sini. Itu makanya perlu belajar tahsin dari supaya kita benar cara melafazkannya, dengan benar cara melafazkannya benar juga maknanya. Kalau tidak tahu artinya, tidak tahu artinya, tak boleh salah diterima bahwa yang dimaksud adalah hanya kepada Allah. Kalau tidak tahu, tapi wajib belajar dan tahu juga. Karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kemampuan itu. Itu ngajarin itu cinta. Cukup ya, macam mana? Kalau masih kurang kita sama mungkin kemarin. Lagunya bel. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan ada prosesnya kita bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Kami ini adalah hamba-hamba yang lemah, yang masih seringkali melakukan dosa dan kesalahan. Karena itu ya Allah, kami tadahkan tangan kami mengharapkan rahmat dan ampunan. Ampunilah segala dosa dan salah kami, betapa kecil pun salah itu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah pula segala dosa dan salah kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa dan salah istri, suami dan anak kami.
Ampunilah segala dosa dan salah saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Kuasa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Berikanlah hidayah-Mu kepada kami dan keluarga kami semua ya Allah, agar kami dapat istiqomah dalam jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Berikanlah kesehatan dan kekuatan zahir dan batin kepada kami dan keluarga kami semua ya Allah, agar kami dapat kuat melaksanakan syariat-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Allahumma ya Allah, ilhamkanlah kepada kami dengan ilham yang sebenar-benarnya, yang meyakinkan kami untuk kami yakin datang kelak kepadamu, menghadap kepadamu dengan amal soleh yang Engkau terima ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana anta maulana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.